Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kajian di ZLQ. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat kepada kita semua hari ini. Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema untuk hari ini judulnya adalah mempersiapkan hari esok. Kalau dalam bahasa Arab hari esok itu namanya Ghodin, ya, Ghod besok. Kalau kemarin tuh amsi, kemarin. Kalau sekarang al-an, sekarang. Nah ini kita bicara yang akan datang. Ya ini berarti kelihatannya meskipun usianya sepuh tapi visioner, masih optimis ya. Dengan betul harus selalu optimis ya dengan masa depan. Ya alhamdulillah ya. Soalnya saya di Ponorogo itu ada komunitas lansia sehat holistik ya, umurnya juga seumur panjenengan. Kemarin habis sanlat di Waduk Bendo Ponorogo. Judulnya adalah meraih bahagia hakiki dengan mengenal Allah. Nah, itu mulai pagi sampai mau maghrib. Nah ternyata kuat ya, meskipun ada yang mbah-mbah ternyata masih kuat ya, kebanyakan pensiunan itu ya. Mungkin kalau ini kan cuma 1,5 jam ya, insya Allah lebih kuat. Oh yang di Ponorogo itu pagi sampai sore ya. Nah ada 2 poin ya, 2 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah mempersiapkan hari esok itu bagian dari perintah Allah. Mempersiapkan hari esok itu merupakan bagian dari perintah Allah. Nanti disebutkan di dalam surat Al-Hasr, surat nomor 59 ayat ke-18. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, itu ada kata lighad itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah, perhatikanlah apa yang kamu siapkan untuk hari esok. Ya. Nah, apa yang dimaksud hari esok? Bagi anak kuliah hari esok itu ya wisuda. Bagi yang selesai wisuda itu ya kerja. Bagi yang sudah kerja ya nikah. Jenenge hari esok kan terus begitu. Tapi ternyata yang dimaksud hari esok ini konteksnya bukan dunia. Hari esok ini ternyata adalah akhirat. Ya. Ternyata para ulama menegaskan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi yang dimaksud dengan mempersiapkan hari esok sekarang itu hitung-hitunglah amal-amal kalian sebelum nanti dihitung sama Allah. Maksudnya ini kan kalau kita suka menghitung kan suka introspeksi. Kalau orang suka introspeksi kan nanti ada program perbaikan diri. Kalau ada program perbaikan diri berarti kita bisa lebih baik dari
sebelumnya. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang lebih baik dari sebelumnya disebut dengan orang yang sukses, disebut dengan orang yang beruntung gitu. Ya berarti yang ngasih judul mempersiapkan hari esok itu memang pengen sukses, ya pengen jadi orang yang beruntung. Betul Bu ya? Nah, logikanya itu begitu. Kemudian yang kedua disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, wang duru matah dakhortum li anfusikum minal a'malis solihah. Perhatikan apa yang kamu siapkan, ya, amal soleh untuk kehidupan akhirat. Karena di akhirat itu yang diterima cuma amal soleh, ibaratnya deposito. Deposito yang diterima itu deposito pahala, nanti di akhirat dicairkan di surga. Tapi kalau depositonya dosa, naudzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Malah kita berharap itu kalau punya dosa sebelum wafat diampuni sama Allah. Kalau diampuni ya langsung masuk surga. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau dapat ampunan ya langsung jannah. Tapi kalau belum dapat ampunan, nah itu diproses dulu Bu, di tempat, namanya tempat pembersihan. Cuma membersihkannya nggak pakai sabun, tapi pakai api, ya, panas kok. Ya. Kata seorang ulama, orang mukmin yang berdosa belum sempat taubat dan tobatnya belum diterima Allah, itu ya seperti emas sing ono kotorane. Supaya emasnya bersih ngono ya diobong kok. Itu perumpamanya begitu Bu. Ya kalau kita kan nggak mau yang pakai rekreasi mampir ke neraka kan nggak mau toh Bu. Ya cukup waktu SMP aja ospeknya ya. Nggak perlu ke sana, tapi pengennya langsung masuk surga. Nah ini hari ini saya buka caranya ya, supaya nanti bisa langsung masuk surga. Nah itu ada 5 Pak nanti programnya. Cuma ini programnya rada abot Terus Bu tetap disampaikan apa mboten? Oh tetap nggih, mboten napa-napa nggih. Oh nggih pun ya. Ketane jenenganku meskipun lansia tapi penuh tantangan, ya semangat ya. Tak omongi sing abot-abot malah ayo gak apa-apa Ustaz. Pokoke meneh enak kok mlebu surga. Gimana Bu? Oh nanggung ya Bu ya. Ngono nggih. Nggih Bu, leres. Ya Allah alhamdulillah. Nggih. Tak kira tak omongi abot lho, tak kira wedi sampean. Ternyata mboten jenengan iki. Jadi luar biasa nih, memang mentalnya mental lansia yang mental kuat ini. Mental baja. Nggih, ketinggalan pejuang-pejuang semua ini Pak, fighter Pak. Nggih, semangatnya fighter. Nggih, ada 5 Pak nanti ya. Itu sudah saya tulis, cuma saya jelaskan satu-satu. Ya. Yang pertama, kalau pengen nanti itu mudah sukses, langsung masuk surga, pertama punya program menjadikan Allah sebagai fokus selama di dunia. Ya. Soalnya orang selama di dunia itu kadang-kadang fokusnya dunya makhluk. Ono Pak sebagian wajahnya kok dunya ya, kemerungsung ngono. Soalnya apa fokusin dunya wae. Ono suara adzan lho, malah komen adzan maneh ngono kok. Ditawari pengajian ya ngono komene, kajian terus. Nggih Pak nggih. Lah itu berarti fokusnya apa? Dunia. Ada lagi Bu, yang kedua fokusnya makhluk ae. Sik duwe jengkel karo makhluk, sing sik pengin arep-arep karo makhluk. Kula tanglet jenengan, arep-arep nang makhluk itu sering kecewa apa sering bahagia? Kok banter sing nguri kan.
Ya Allah. Testimoni. Oh, ngaten nggih. Nah, jadi ternyata kalau kita itu fokusnya ke makhluk, ada potensi kita itu sering kecewa. Kenapa? Makhluk itu punya sifat dasar lemah, kurang, terbatas. Beda dengan kita ini fokus kepada Allah. Allah itu tak terbatas, tidak pernah lemah, juga nggak pernah kurang. Umpama kaya, Allah itu sumber kekayaan. Nih makhluk cuma sarana kekayaan. Kadang cuma dititipi gitu aja Bu. Dan pas dititipi kadang-kadang gak terus kok. Moro-moro bangkrut kok. Iya, ada Bu yang model begitu. Ada. Itu umpamanya dikasih mainan kekayaan sama Allah, tambah lupa kok Bu. Dipanggil adzan nggak jawab. Dipanggil untuk taat amal soleh yang lain nggak mau. Akhirnya mainannya diambil lagi. Itu kayak seorang ibu ngasih mainan bagus ke anaknya. Ketika dikasih mainan bagus, ibunya manggil anaknya, le, nduk, orang nyawang kok. Kira-kira ibu itu sepundi Bu? Jengkel apa mboten? Oh jengkel. Oh berarti yang membuat anak ini gak perhatian karo aku iki dolanan nih. Kira-kira mainannya diapakan? Oh diambil. Diambil itu tandanya sayang apa gimana Bu? Sayang. Itu loh Bu. Ya pernah saya pelatihan di Sumedang itu pelatihan Ma'rifatullah, itu ada orang lagi masang korden Bu, tiba-tiba menangis ketika mendengarkan materi yang disampaikan. Karena waktu itu saya cerita tentang orang kaya yang tiba-tiba dibangkrutkan oleh Allah, baru sadar mau ke masjid, baru sadar mau ke ibadah, mau baik setelah diambil. Ternyata cerita saya itu mirip ceritanya yang masang korden. Dulu dia itu miliarder tapi lupa sama Allah, akhirnya dicabut hartanya, akhirnya dia kerjanya ya sekarang hanya masang korden. Tapi dia bersyukur karena sekarang sudah beribadah kepada Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu ngasih nikmat lahir, kadang nikmat batin. Nikmat batin itu ya nikmat ibadah, nikmat amal soleh. Meskipun miskin, tapi kalau dapat nikmat batin ya tetap bahagia Bu. Ada orang dikasih nikmat lahir tapi nggak dapat nikmat batin, meskipun kaya di dalamnya itu nggak bahagia. Banyak nggak Bu? Banyak itu. Makanya di dalam agama itu yang diutamakan itu batinnya dulu. Masalah lahir itu nanti gampang. Maksudnya gampang itu umpama di dunia itu nggak dapat banyak, di akhirat itu selama-lamanya dapat banyak. Itu mikirnya itu begitu. Ya syukur alhamdulillah nek nang donya ya oleh akeh. Nek memang iku jatahmu. Betul nggih? Nah, leres nggih. Soalnya kan masalah pembagian rezeki itu kan yang bagi kita apa Allah Bu? Berarti kita ini panitia apa peserta? Oh peserta kok. Tapi enten apa mboten peserta yang gaya-gaya panitia? Lah kok pesak mene, kok gurung oleh akeh. Ada Bu ya. Tapi wonge gak teko. Ya. Insyaallah ndah hadir. Jadi Allah itu membagi enak dan tidak enak kepada hambanya sesuai kehendaknya. Karena ada takdir baik, ada takdir buruk. Ada takdir pahit, ada takdir manis. Takdir pahit bukan racun, tapi jamu. Supaya orang itu mau mengambil pelajaran. Ada dikasih takdir pahit supaya kembali lagi bertobat. Ada yang dikasih takdir baik supaya memperbaiki diri. Begitu pula dikasih takdir manis juga ada maksudnya. Tak kasih takdir manis, jangan sampai diabetes. Kakian manis gak bisa mengendalikan. Tak kai enak, awakmu ojo eling enak itu, tapi elingo sing ngekei enak. Sinten Bu? Allah. Maka nabikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu terima sumbernya dari Allah. Makanya kalau dia bersyukur sering alhamdulillah, ya rezeki ini malah tambah Pak. Malaikat lapor, ya Allah ternyata orang yang dikasih
kekayaan 4M ini amanah ya Allah. Keluarga yang kekurangan dikasih, fakir miskin dikasih, berarti ini perlu ditambah ya Allah. Lain syakartum, iya karena bersyukur ya nikmatnya nggak gampang hilang. Sama dengan kita dikasih nikmat tubuh, tapi dirawat, dikasih suplemen juga. Kayak Ustadz ini ya, ngisi acara nanti kok gak pakai suplemen. Oh, energi ini diporsir kok gak nganggo suplemen, gak ada waktu istirahat. Ya aku jenenge mekso-mekso. Ngono kadang-kadang nek gak sadar ustate moro-moro digawe loro. Cek istirahat. Soalnya badan ini kalau istirahat terjadi restorasi, perbaikan sel. Ya soalnya dulu saya juga sempat belajar kesehatan di UNER Bu 3 tahun. Ya, dan salah satu fungsi orang tidur itu supaya di dalam tubuh terjadi regenerasi sel. Nek melekan terus ya. Katanya dokter itu melekan itu lebih buruk daripada rokokan 8 kali, katanya begitu. Makanya kan sampai ono lagune Roma Irama, begadang jangan begadang. Aku lembaran sakit nyanyi Bu, wong gerok ini. Betul Bu ya, begadang itu ternyata efeknya besar. Makanya kan di sunnah Nabi itu ada namanya pola tidur yang sehat, jam berapa tidur, jam berapa bangun. Tapi kalau pola itu nggak dipakai ya efeknya berarti dia nggak bersyukur. Kadang-kadang diingatkan di dalam fisiknya. Betul nggih? Nah, jadi yang pertama itu latihan fokus kepada Allah. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam surat Fusilat, surat nomor 41 ayat 30. Ya, surat Fusilat ayat 30. Apa ada yang mau baca, Bu? Nggih. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Kalau yang sudah buka, nggih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah ini Bu ya, innalladzina qalu Rabbuna Allah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya, sesungguhnya Allah adalah Rabb saya. Rabb itu menciptakan, mengatur, mengurus, mengendalikan. Makanya wiritannya pagi dan petang itu raditu billahi rabba. Dikai takdir enak ya seneng, dikai takdir gak enak ya seneng. Jamu is okay, sirup gak popo. Nggih nggih. Sirup bukan gak popo. Nggih, enak kok manis kok. Nggih Bang nggih. Ya padha karo kaya oke, miskin oke, sehat oke, sakit oke. Karena tahu dua-duanya dari siapa? Dua-duanya dari Allah, Pak. Musibah dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau benar dia itu Allah saja, Allah lagi, Allah terus, maka dia yang nggak ada persoalan. Dikasih musibah iku padha karo penganten dicubit karo pasangane. Ngapunten riyen pas jenengan penganten nggih sing lanang ku dicubit karo sing wedok, kira-kira tambah mlayu apa tambah nyedek? Pripun? Lupa Bu ya. Lupa Bu, Ustaz suwe Ustaz. Iya. Maksudnya kalau benar-benar mahabbah Pak ya, benar-benar seneng karo pengantennya, meskipun dicubit itu warnanya abang beranang, gitu Bu Ge. Tapi karena yang mencubit itu yang dicintai, mendekat apa menjauh? Mendekat. Karena orang beriman itu walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Orang beriman itu paling cintanya kepada Allah. Itu Al-Baqarah ayat 165. Bahwa orang beriman itu kalau fokusnya kepada Allah ya cintanya ya kepada Allah, takutnya ya kepada Allah, harapnya ya kepada Allah.
kok dadi istri ndelok bojone sugih tapi kok medit-meditit kaya pentil, wangel tarik-tarikane, gak peka misan. Ya wis tanggal tuwek ya entek gak ditambahi meneh itu. Lah ini kalau nggak fokus sama Allah ngenes Bu. Batin biyen jarene apa ae kok ngomong saiki ternyata blas beda karo omongane. Ini namanya berharap ke makhluk. Ternyata makhluk kena karakter pelit, medit kaya pentil angel tarik-tarikane. Itu. Lah ini kalau orang itu fokus kepada Allah, Bu. Ya, kalau seorang perempuan istri ini fokus pada Allah, aku tahu sumber rezeki bukan suami. Nek ditutup toko suami, aku tak ngelek bagian liyo online naik gak apa-apa, tak tenanane aku tak belajar. Tapi gemese wis ilang, mangkele wis ilang, cek dibarengi Gusti Allah, innang waha ma'as sobirin. Ojo usaha karo mangkel tambah suwe Bu. Ya, gak teko-teko rezekine, soalnya saya nyimpen mangkel, ketutup malan. Jadi diplongno, mari ngono usaha meneng-menengan. Moro-moro ternyata Bu, sumber rezekinya malah lebih banyak yang istri. Terus istrinya itu malah lebih dewasa daripada suaminya. Malah suaminya dikei diajari loman. Kata mbiyen pas cilik gak pernah diajari loman. Akhirnya sampai berhasil Pak, suaminya akhirnya loman. Sampeyan aja ngomong kasep, aja ngomong ngono Bu. Alhamdulillah berubah akhlaknya menjadi baik, jenengan angsal jariyah. Kok ketinggalan jenengan eling-eling sapa ngoten jenengan. Ya Allah. Niki penting napa mboten disampaikno? Penting Bu. Kita ini diajari tauhid, diajari asmaul husna supaya hidup kita ini fokusnya ke Allah aja. Makhluk itu dibiarkan begitu sebagai sarana ujian. Untuk dilihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak delok kualitas sikapmu kaya apa. Nek ana wong model kaya ngene. Wong nek medit, awakmu medit ya tambah medit soalnya aksi reaksi. Betul nggih? Nek wong medit terus dikai terus suwe-suwe isin. Betul nggih Bu? Kok jenengan kok rodok ketungguyu Bu. Ya Allah, niki belajar ma'rifatullah Pak namanya Pak. Kalau belajar yang pertama itu fokus kepada Allah. Jenengan kalau baca Asmaul Husna 99 nek lemes eling Gusti Allah yang Maha Kuat. Nek bingung eling Allah yang Maha Pemberi petunjuk. Nek gak ngerti, gak paham ilmune, iki ono masalah tapi ilmune gak ngerti, ya Allah Maha Alim, Maha Pinter, Al-Khabir, Maha Pakar segala ilmu. Ya minta saja. Alimni ya alim, ajari saya ya Allah. Ya, kadang-kadang ngono iku pengajarannya lewat WA, Pak. Koncone WA ternyata marino cerita. Terus sampean ngomong kok podo masalah karo aku. Bisa nggak Bu Allah ngatur begitu? Bisa. Apapun bisa karena Allah itu allamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajarkan manusia yang dia nggak tahu, tapi dengan caranya Allah. Allah bisa mengajari makhluk dengan musibah. Betul nggak Pak? Allah bisa mengajari makhluk itu dengan mendatangkan orang lain yang menemu dia. Didorong Pak, konco alumni ku teko sampean nang omahe. Ternyata jadi solusi persoalan di dia. Bisa nggak Bu? Allah begitu? Bisa, karena seluruh hati makhluk di dalam kendali Allah. Nah ini kalau manusia termasuk orang mukmin belajar nomor satu ini Pak, menjalani hidup itu nanti lebih tenang, lebih damai, dan bahagianya awet karena sudah punya sumber kebahagiaan. Apa itu? Mengenal Allah. Itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Beliau berkata begini, al-qalbu mahlukun li amalil akhirah. Kolbu
yang ada pada jiwa kita ini, diri kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk amalan akhirat. Makanya nanti kalau ada orang wafat Pak, tapi kemudian kok nggak pernah amalan akhirat, itu ya teriak-teriak. Yang teriak-teriak itu kolbunya, karena takut bertemu dengan Allah. Wong dititipi organ jiwa yang untuk amalan akhirat kok gak pernah dipakai, padahal kolbu itu tugasnya untuk amalan akhirat. Ada Pak orang nazar itu teriak-teriak sambil motot-motot begitu? Banyak Pak ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu ibaratnya wong nglairno tapi dioperasi tanpa bius itu Bu, kayak gitu. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang keluar nyawa itu seperti orang melahirkan. Itu. Nek bayi ini gak pati nakal kan, bidan utawa napa riyen niku dukun bayi kan ngomong, metu, tarik napas ngono wae nggih. Metu dhewe kok tlunyur nggih. Lha iku tandane wong mukmin sing wis siap ketemu Gusti Allah. Gak usah dipaksa, Pak. Metu dhewe. Tapi enten apa mboten sing dipaksa? Banyak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya Bu ya. Jadi nomor satu adalah apa? Fokus kepada Allah. Karena kalau ini berhasil Pak, itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jenengan nanti sering dibarengi malaikat. Malaikatnya namanya malaikat sakinah, malaikat rahmat. Itu sering bersama dengan jenengan. Terus bisiki kalau kena musibah, tenang, gak usah bingung, gampang-gampang uripmu, engko ono solusine. Pokoknya awakmu takwa, mesti ono makhroja, mesti ono jalan keluar. Gak apa-apa, awakmu ikhtiar semampune, tapi ibadahnya tenanan, ngadep Gusti Allah tenanan. Malaikat itu ada yang bisikin Bu. Kata para ulama, termasuk malaikat itu nanti akan datang pada saat sakaratul maut. Membantu pada saat sakaratul maut lebih tenang. Itu loh Pak, kalau orang itu hidupnya itu fokusnya istiqomah kepada Allah. Istiqomah kepada Allah. Itu kalau kita berhasil meraih itu Bu, kira-kira menjalani hidup dunia lebih ringan apa enggak? Lebih ringan, karena kita sudah punya tambatan hati. Karena kebanyakan orang kan kadang-kadang tambatan hatinya dunia, tambatan hatinya itu makhluk. Nah kalau pengen tenang Pak, tambatan hatinya ke Allah. Jadi sebelum kita ketemu Allah, kita sudah tertambat dulu, sehingga kalau waktunya mendadak tiba, ya nggak apa-apa. Ya, karena memang hidup ini dalam rangka untuk mengunggulkan Allah, bukan mengunggulkan diri sendiri. Itu kalau pelatihan lansia itu judul hidup saya adalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadar nggak sadar mesti ngomong iku. Ya, kalau doa apa namanya? Iftitahnya, pembukanya pakai wajah tua wajahia. Itu satu. Sekarang yang kedua. Nah, kalau nomor satu sudah dilatih, meraih yang kedua adalah meraih kualitas kolbun salim. Kalau persiapan hari esok itu jangan mikir amal yang banyak dulu Bu. Soalnya kalau amalnya banyak tapi hatinya nggak selamat malah hilang. Betul Pak ya? Amalnya banyak tapi hatinya nggak selamat dari kesirikan, ya banyak hilang. Banyak amal tapi ternyata hatinya nggak selamat dari hasad, dari ujub, dari sombong, kira-kira hilang apa enggak? Iblis saja puluhan ribuan tahun dia beribadah, tapi gara-gara sombong hilang apa enggak amalnya? Hilang. Makanya kalau mempersiapkan hari esok, targetnya bukan amal banyak dulu, targetnya kolbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Betul, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat.
Maksudnya selamat itu selamat dari kesirikan, tidak mendua hatinya ini. Kadang-kadang ada yang mendua Pak di dalam hatinya, ada Allah, ada dunia. Ya apa ya iki? Iki adan, tapi iki lumayan iki badine lumayan katanya. Kan tarik menarik Bu. Oh, iki haram sih, haram Gusti Allah gak ridho, tapi lumayan nih. 50 juta ya badine. Apa maneh zaman-zaman koyo ngene iki angel oleh 50 juta dadai. Tapi haram ya apa iki? Tarik menarik ngene Bu iki. Nah, ini namanya masih mendua. Nah, yang mendua kayak ngene iki ya masuk kategori manusia kadarkum, kadang sadar, kadang kumat. Betul Bu nggih? Nek pas eling Allah ya sadar, nek gak eling ya kumat. Ya, nek pas kumat kan medit kaya pentil wangel tari-tariane. Tapi nek pas sadar Pak dikai kabeh loman. Iku jenenge manusia kadarkum, kadang sadar, kadang kumat. Ya. Tapi jangan sampaikan ini ke suaminya, jangan loh Bu. Ya, nanti tersinggung, nggak boleh. Ya, nek wong ruwet nggak boleh diruwetin. Ya, namanya kolbun salim. Dalilnya mana? Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Nomor 26. Surat nomor 26 ayat 88 sampai ayat 89. Nggih, monggo. Ya, ada yang baca terjemahnya, Bu? Yang baca terjemahnya? Nggih. Nggih. Pada hari ya tidak bermanfaat. Terus lanjutan bawahnya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah itu. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat nanti itu enggak berfaedah, enggak bermanfaat anak-anak dan harta, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan kolbun salim. Makanya ini perlu disiapkan. Soalnya penting ya, pada hari kiamat yang bermanfaat itu kolbun salim. Bukan sekedar memperbanyak anak, bukan kemudian memperbanyak harta, hatinya selamat enggak. Itu. Berarti penting nomor mboten kolbun salim ini. Penting Bu. Kalau orang kafir disebut dengan kolbun mayit, hatinya mati. Karena dia tidak sadar ada Allah. Nah, kalau orang-orang yang pertengahan sudah mukmin tapi banyak maksiat, namanya kolbun marid. Hatinya sakit, hatinya dikuasai oleh keburukan, namanya kolbun marid, hati yang sakit. Tapi kalau kemudian dia membersihkan buruknya, membersihkan kotornya, membersihkan dosanya dengan bertobat, dengan banyak beramal soleh, sehingga bersih dari syirik, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari hasad, bersih dari emosi-emosi negatif, sedih. Ada nggak Bu orang sedih sampai nggak sholat? Ada nggak orang itu gara-gara jengkel kecewa habis itu putus silaturahim? Loh, akhirnya gak amal soleh. Ya soalnya apa? Aku gak teko, musuhku teko. Padahal wis ngadep gini, sengkelak. Kadang-kadang ngelek dalan liya bareng. Ya. Nah itu berarti sampai memutus
rohim berarti kan ada yang kotor sampai menghambat amal soleh. Nah itu berarti masih marid. Kalau kolbun salim, ketemu musuh ya biasa, ketemu orang yang dibenci ya biasa. Wong podo menungsone. Itu pokoknya aku ya gak nyakiti. Ya kalau disakiti berarti aku ditawari pahala memaafkan. Aku nek dijengkeli aku ditawari pahala sabar. Nggih Bu nggih. Umpama orang yang menjengkelkan itu mati semua Bu, itu diciptakan lagi Bu sing jengkelno meneh anyar itu. Soal itu sunatullah Bu, nggak akan ada pahala sabar nih kono sing jengkelno, nggak akan ada pahala memaafkan kalau nggak ada yang menyakiti, mau menyakiti karo ucapan, bu karo mimik wajah, bu karo respon sing gak pas gitu Bu. Itu jadi itu sunatullah, Allah sedang menawari. Kira-kira kalau disakitin orang bisa nggak memaafkan? Itu. Nah, ada yang komen Bu, angel Ustaz, angel, nyepuro iku angel. Kadang-kadang ono Bu sing komen kayak ngono. Ya saya jawab. Sekarang saya tanya, jenengan tuh punya salah sama Allah itu sedikit apa banyak? Oh, banyak. Kadang 20.000 loh nyakiti Gusti Allah itu. Lah itu ketika minta maaf kepada Allah, itu maksa-maksa apa mboten? Ya Allah sepuro ya Allah, sepuro ya Allah, sepuro. Itu jenengan umpama gak di sepuro, nelongso apa mboten? Nelongso kok gak iso mlebu surga gak di sepuro. Gitu begitu. Lah maksudnya di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada makhlukku sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Awakmu pernah nyakiti aku 20.000, tapi kon tak sepuro. Nek makhlukku ya apa? Nek makhlukku nyakiti awakmu ya apa? Iso enggak nyepuro? Ini kan diajari belajar adil toh Bu ya. Di dalam sikap. Nek awakmu nyakiti aku sebagai Tuhan, tak sepuro. Engko nek ana makhlukku ya nyakiti, sepuron. Supaya aku gampang nyepuro awakmu, al jaza min jinsil amal. Balasan Allah tergantung perbuatannya. Nek gampang nyepuro makhluk, maka dosa kita itu gampang disepuro Gusti Allah. Itu ada hadisnya Bu, Eufir yaghfiru wahu lakum. Maafkan makhluk-makhlukku, pasti Allah memaafkan kalian. Itu cara mikir kenapa kita ini harus gampang memaafkan orang. Itu sampai lo ulama-ulama dulu itu sampai repot-repot gawe acara halal bihalal setahun pisan, lumayan timbang kono acara ngono. Gitu Bu. Cek ketemu, cek iso nyepuro. Karena kalau tidak bisa memaafkan makhluk yang lain Bu, itu ya berarti kalau mbok membaca nama Allah Afun Karim, tuhibbul afa fa'fu anni, iku ya rada gak pati mandi kok donga iku. Ya gak patek mandi. Wong atine gak iso nyepuro makhluk kok njaluk sepuro Gusti Allah. Ustaz aja ngono Pak Ustaz, kan gak enak dadine aku, repot lho. Ya apa nyepuro wong repot, sakitnya tuh di sini. Soalnya Bu, kenapa saya bahas ini berkali-kali dalam forum? Ini kalau kesimpan makhluk Bu, nanti kalau waktunya sakaratul maut susah. Orang kalau pengen sakaratul mautnya gampang, urusan karo makhluk kedumari. Sampai ada sahabat Nabi Bu, nggak terkenal, tapi kebiasaannya setiap malam itu padahal nggak tahajud, nggak rajin tahajud belas. Cuma setiap malam bilang sama Allah, ya Allah saksikanlah siapapun yang nyakiti saya, semuanya saya maafin, saya lepaskan. Kata Nabi apa? Sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat. Dikira sahabat terkenal, ternyata sahabat gak pati terkenal. Amalan andalannya apa Bu? Mudah memaafkan. Orang itu kalau sudah mudah memaafkan, wajahnya itu rodok berseri-seri napa mboten?
Orang itu kalau mudah melepaskan, Bu, wajahnya itu nanti sulit ada kerutan. Soalnya nggak pernah batin kok, nggak pernah overthinking barang itu. Iya, Bu. Resepnya kalau pengen sehat, ya ini saya buka apa namanya rumus bahasa Arabnya, nggih, ngapunten. Afun ini apa, Bu? Afun. Maafkan. Ini kalau asal katanya bentuk kata kerjanya fi'il madi itu apa? Nah, kalau begini nih afun pakai tapi juga bisa juga afiyatun. Afiyahnya apa? Sehat. Sehat sama dengan memaaf. Bahasa Arab ini ada hubungannya. Orang kalau suka melepas, nggak nyimpen di sini, insya Allah lebih sehat. Umpama dapat disuwe, soalnya imunitasnya itu bagus, karena imunitasnya tidak dirusak sama emosi ini. Ya. Tuh, orang itu kalau afun, yang memaafkan, insya Allah lebih sehat. Orang kalau memaafkan mudah dimaafkan Allah. Kalau mudah dimaafkan Allah, diampuni apa? Nah, kalau diampuni itu langsung masuk buset. Masuk ke mana? Surga. Nggak usah mampir. Makanya memaafkan itu sampai disebut di dalam Al-Quran, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Disenangi Gusti Allah. Jenengan itu disenangi Gusti Allah, Bu. Ya, umpama ya situasinya ini kering, jenengan donga udan, yo diturunkan udan. Wong disenangi Gusti Allah. Wong sing njaluk ini kekasihne Gusti Allah. Donga sak donga itu gampang. Itu. Karena ya istri ini kan juga terapi dan juga konseling, melakukan terapi juga. Rata-rata orang yang kena penyakit kanker rata-rata memendam marah. Kadang memendam marah ke suami, kadang memendam marah kepada ayah, itu memendam. Ya kasusnya itu banyak memendam. Itu ada yang kasus kista, ada yang kasus miom, ya karena mendam tidak bisa mengutarakan, tidak bisa mengekspresikan, menyampaikan dengan baik. Kalau kita itu mengekspresikan berlebihan juga nggak bagus. Iso stroke karo gagal jantung, muring, marah, terus apa maneh panganan iku jeroan. Itu begitu, Bu. Jadi ada hubungan antara emosi negatif itu dengan penyakit. Banyak sudah penelitiannya, Bu. Gitu. Makanya yang sering ikuti ceramahnya Dr. Agus, nah itu kan sering diingatkan itu disuruh latihan happy, ya disuruh latihan bahagia, tersenyum. Awal-awal senyum dipaksakan, moga-moga nanti senyumnya dari hati. Itu lalu ya. Nah, kolbun salim. Ustaz, kolbun salim nih tak delok-delok kok uwabet, mboten napa-napa, pokoke duwe cita-cita. Terus sekarang punya program, perkara cita-cita nanti terwujud apa enggak, Gusti Allah tidak lihat itu. Punya niat, pada karo dulu Bu ada orang sepuh punya niat hijrah, terus dilakoni sak mampuni, di tengah perjalanan meninggal, dicatat hijrah sempurna, padahal belum sampai kota Madinah. Betul Bu ya? Berarti Allah itu rahmatnya banyak apa enggak? Banyak. Ojo ndelok angele. Pokoknya punya tekad, Ustadz mari pengajian berarti aku duwe target cita-cita menikol kolbun salim. Soalnya kalau orang punya cita-cita mesti ada upaya kan Pak. Ketika upaya meskipun jatuh kan bangun lagi. Loh tiba meneh kok aku ngerasani wong yo kan nggak kolbun salim. Astagfirullah ya Allah, sepurane ya Allah kepleset. Ya, nggak apa-apa Bu. Pokoknya punya cita dan ada program yang OTW. Apa OTW?
Maksudnya ada proses, sedang on the way. Ya, terwujud di dunia apa enggak itu bukan urusan kita, itu ono panitiane. Ya, sinten panitiane? Ya malaikat Gusti Allah nanti yang bantu. Itu Bu ya. Ustadz kok nyampe kebun salun abad, ya ngono Bu. Cara melihatnya itu begitu. Pokoknya punya cita-cita, diprogram semampunya. Itu. Jelas Pak ya? Nah, sekarang yang ketiga apa keempat? Oh, ketiga, ya. Ya, yang ketiga meraih kualitas nafsun mutmainnah. Ya, yang pertama tadi kan fokus kepada Allah Bu ya, melatih fokus kepada Allah. Dalilnya surat Fussilat ayat 30. Ya, surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat itu surat nomor 41. Ya, ayat ke-30. Yang kedua, mewujudkan qalbun salim. Dalilnya surat Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Nah, sekarang yang ketiga adalah meraih kualitas nafsun mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nggih. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang paling puncak, yang terbaik. Itu karena di Al-Qur'an sendiri itu nanti ada yang paling buruk ya. Jadi yang paling buruk namanya Ammarah. Ya, ini di dalam surat Yusuf. Loh, ini Pak Yusuf masuk. Ya, surat Yusuf ayat 53. Yang kedua nanti ada nafsul lawwamah. Ya, ini di Quran surat Al-Qiyamah. Ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga namanya mutmainnah. Mutmainnah. Ya, di surat Al-Fajr 27 sampai 30. Ada amaro, ada lawama, ada mutmainnah. Ini jelek, ini sedang, ini baik. Ada jelek, ada sedang, ada baik. Sedang itu yang tadi itu Pak, yang kadar pun sedang saja. Nama lainnya manusia kadang-kadang baik, kadang buruk. Ya. Nah, rata-rata manusia yang belum dapat pembinaan kepribadian, belum dapat pembinaan pengetahuan, rata-rata di ini nomor 1. Namanya nafsu ammarah bisu. Ya, ammarah. Cirinya apa? Yang nomor 1 ini, ya. Cirinya ya pertama emosional. Emosional itu berarti nunjuknya keluar, ya, keluar itu berarti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan aturan. Ya, pokoknya tipe-tipenya itu suka nyalahkan keluar, nggak bisa melihat dirinya. Itu namanya amarah. Jadi suka nyodingnya itu. Padahal 3 itu kesini 3, satunya ke depan. Nah, ini namanya amarah. Pokoknya dia suka paku. Padahal bisa jadi dia juga menyumbang. Ini orang temperamen. Terus kemudian di sini ya temperamen. Berarti yang temperamen itu menyumbang apa? Ikut. Soalnya api ketemu api apa panas. Nah, betul.
Oke, betul betul. Jadi nafsu amaro ini termasuk nanti termasuk kriminal, penjahat. Oke, ini susah dinasihati. Ya, ini nggak bisa, ibaratnya nggak bisa dinasihati. Ya, ini nggak bisa dinasihati, nggak bisa. Saking kerasnya hatinya. Ada nggak orang itu dinasihati tak benar? Dinasihati tambah malah belarang. Ini berarti tanda nafsunya masih level ini. Nah, nafsu level ini kalau menurut agama nggak bisa dinasihati dan nggak boleh dinasihati. Nggak boleh. Soalnya apa? Kalau dinasihati tambah mengeraskan hatinya. Ya Pak, Nah, kalau teknik psikologi itu dia didekati sampai nyaman. Jadi berarti ilmu power kalau psikologi itu Pak, didekati sampai nyaman, habis itu baru diarahkan. Itu namanya punya ilmu power. Enten preman, oke. Premannya ya untuk dinasihati tidak marung orang kopi, di servis. Tapi nggak usah bahas buruknya, nggak usah bahas jeleknya. Tapi kalian ini Bu punya anak ABG, ya atau jengkel kadang bantah macam-macam. Itu dengan kalau pengen masuk omongannya, dengan jangan politik. Gitu. Tapi coba masalah itu enak Bu, enak. Ya kok kayak enak gratis ya? Iya, masuk bayar. Soalnya begini Bu, jiwa itu kalau lagi kuat, kalau lagi keras, ini nggak bisa dinasihati karena dia nggak siap menerima nasihat. Bahkan kayak saya pesan gini, awakmu itu yang dua anak, ya, belum siap dikandani ini nggak usah. Soalnya pun dikandani terus bantah sampai nggak itu, Allah nggak itu. Ya Allah nggak itu, ini perlu cuma juga perlu karena nggak itu. Ridho Allah, ridho orang tua. Dari apalagi generasi sekarang gengsi, banyak lebih besar daripada generasi yang dulu. Soalnya waktu gengsi tadi, pintar tapi nggak pintar adab. Jadi kesannya itu akhirnya dia menjadi orang yang tidak sopan. Tapi ini karena bawaan kebiasaan dari teman-temannya yang nggak tahu batasan sopan santun. Sampai di sebuah sekolah itu ada ya, waktu itu pelatihan sama saya sama istri, guru-guru ada yang baby boomers, ada guru-guru yang gengsi. Ya ini akhirnya yang gengsi yang ke baby boomers itu kurang etika, tapi dianggap ini koyok friend teman. Maka masalah besar gengsi kan masalah adab sebenarnya. Nah ini butuh ketelatenan orang tua untuk ngajari adab. Tapi baru bisa ngajari kalau dekat. Nah itu masalahnya. Dekat dekat yang mesti bantah terus. Tapi wis keikat, ibaratnya jiwanya udah keikat dengan karena jenengan punya jujur hati, enak. Gak pernah langsung nyalain. Tapi cara untuk membuat dia itu ilustrasi itu dengan bertanya. Dengan bertanya, mempertanyakan. Kalau ini apa? Ini apa? Gak boleh cerita. Karena gengsi itu begitu susah kalau pakai interupsi susah. Pakai interupsi ini apalagi lebih dari satu, gak jalan. Gitu. Ya. Karena memang zamannya seperti itu. Jadi kalau nafsu amarah itu nafsu yang kecenderungannya buruk, kemudian suka emosi. Ya, ngono tuh nek ditawari pengajian, kayak apa? Ngono komen. Ya, gak penting ngono Bu, itu tanda-tanda nafsu amarah. Itu. Lah, orang seperti itu kalau di dalam agama dua yang dilakukan. Tetap dibaikin semampunya, yang kedua didoain. Kenapa dibaikin? Membaikin ini supaya hatinya nggak tambah keras.
Orang itu kalau jiwanya keras, tambah dijauhi, tambah keras. Ibaratnya kita ini lagi jadi ilmu pawang. Nih, ngapunten, jenengan itu nek ana kucing habis trauma, kan otak nyakar-nyakar gitu. Tapi kalau kita ini intens mendekati, lama kelamaan dia jinak loh, betul. Jinak karena sama kita punya insting, binatang juga punya insting. Itu. Ketika dia itu kurang pendidikan, Bu, yang dominan yang muncul instingnya. Nah, orang yang dominan instingnya itu kalau pengen jinak, itu kebaikannya harus intens, Bu. Kalau istilah psikologinya dikasih vibe yang positif. Ya, istri saya kan juga nerapi gangguan-gangguan mental, Bu. Nah, salah satu faktor penting supaya gangguan mental itu cepat sembuh, keluarga yang sering berada di circle-nya itu harus sering ngasih vibe yang positif. Ibaratnya jiwanya wis ruwet sampai pikirannya itu terpengaruh, gangguan persepsi, gitu bagi. Ini wongnya depresi misalnya, ya jangan dikasih beban, dikasih yang damai, tenang, menggembirakan. Itu nanti mentop up jiwanya, itu nanti akan ada namanya self healing karena dibantu oleh sekitarnya. Itu bisa dipahami lagi. Itu kenapa? Karena ya begitu konteksnya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menggeser keburukan. Tapi syaratnya istiqomah. Pertama kalem, mariono 3 jam kurang murid. Yo anake sing bingung, mama iki kesurupan apa istiqomah ngono katanya. Ya. Syaratnya berubah itu memang harus orangnya istiqomah sehingga berpengaruh kepada jiwanya orang lain. Dengan perhatikan perjalanan Nabi Muhammad SAW, beliau itu kan akhlak baiknya itu kan ke musuh baik, ke teman baik, ke siapa saja, bahkan ke Arab Badui. Sampai beliau itu ditarik begini, ada bekas di sini, tetap dikasih. Soalnya di wong kampung ini jaluk, marino gak dikei, sesuai malah tambahnya. Wong kurang pendidikan. Nabi itu bisa menempatkan, Pak. Posisi nih berhadapan dengan orang kampung Badui gimana, berhadapan dengan pejabat gimana, gitu. Sehingga akhirnya apa? Hubungannya ya harmonis, bagus. Bahkan akhlaknya Nabi itu bisa memperbaiki orang sampai banyak yang masuk Islam. Masuk Islam kan karena apa? Akhlak Rasulullah. Sama Pak dengan kehidupan kita sekarang. Garansi kita umat Nabi itu akhlaknya nampak enggak? Di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Kalau ini nampak dan dominan, itu cukup untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang muncul. Kenapa Pak? Akhlaknya istiqomah. Apalagi orangnya banyak, itu suasananya ayem, Bu. Kalau banyak orang yang berakhlak yang baik. Apalagi itu di rumah, Pak. Suami berakhlak, istri berakhlak. Meskipun awalnya anak nakal, lama kelamaan jinak anak itu. Kenapa? Karena istiqomah berakhlak, membuat orang introspeksi, membuat orang terinspirasi. Apunten nggih, jenengan kalau berhasil sampai akhlak yang istiqomah, bisa jadi kita nanti masuk surga itu tanpa kita sadar. Ada amalan baik kita itu yang membuat orang terinspirasi, kita nggak pernah tahu. Ternyata orangnya itu yang malah ngajukan proposal kepada Allah, gitu loh, Bu. Makanya kita baik itu kan bukan sebenarnya untuk orang lain, atau untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu sebenarnya esensinya ke kamu kok, meskipun efeknya juga bisa ke orang lain. Karena setiap kebaikan tidak pernah disia-siakan sama Allah. Dengan kalau sering tadabbur Quran, Pak, kalimat Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Banyak nggak kalimat itu? Banyak. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Insya Allah kalau jadi orang baik tapi istiqomah, ono waktu nih. Itu nih cari nih film lakon menang.
Dengan semerap Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf nih, itu ceritanya kan awal-awal enak apa betul Nabi Yusuf? Gak enak. Tapi endingnya enak, gak sekedar enak atau enak. Gitu. Betul ya? Jadi jangan khawatir kalau sekarang itu ngalami yang gak enak. Tapi jenengan kalau bersabar, gak emosian, terus jenengan tetap baik, maka Allah tidak menyia-nyiakan orang yang sabar dan orang yang baik. Ada timingnya, ada waktunya, diangkat derajatnya sama Allah. Bahkan kalau orang itu sabar dan baik, ya itu disebutkan di dalam Al-Quran, la yadurrukum kaiduhum say'a. Konspirasi jahat dari orang itu tidak bisa nyampe kepada dia. Kenapa? Karena sabar itu innang woha ma'as sabirin. Sabar sudah dibarengi Allah. Orang baik, orang muksinin, innang woha lama al muksinin. Orang baik juga dibarengi sama Allah. Nah, dibarengi berapa kali? 2 kali. Apa gak sakti? Nanti wong ati nyantet juga bisa nyampe kok. Nanti konspirasi jahat apa yang nggak jadi, wong pemilik makhluk seluruhnya tidak mengizinkan, karena kita layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah karena latihan sabar dan latihan jadi orang baik. Sobirin itu sabar sementara atau sabar istiqomah? Istiqomah. Wong itu sobirin isim fa'il, pelaku bu. Ibaratnya itu petinju itu sehari-hari ninju nopo mek sekali toh. Ya sehari-hari latihan 3 jam mesti ninju. Kalau saya meninju, ya mek ikut toh. Pas ono gedebok itu loh, sampean jotos ikut toh, sing liyane gak ninju. Beda. Quran itu ngasih pilihan kosakata yang pas, yang dibarengi Allah itu yang memang ahli sabar. Ahli itu bu, kalau di dalam konteks sekarang pengulangannya itu 10.000 jam. Dengan penceramah kayak saya ini, kalau saya ini ceramahnya sudah terhitung 10.000 jam. Itu ya wis pakar ceramah, wis gak ndelok HP, gak ndelok opo, karep metu kabeh. Soalnya pengulangannya sudah 10.000 jam. Sama dengan orang itu ahli sabar. Berarti dia sudah dilatih 10.000 kejengkelan. Tapi berhasil, Pak. Itu. Pengen saya kasih tahu rumusnya, Bu, supaya mudah sabar. Nah, itu salah satu rumusnya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Ya, di sana dikatakan kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. 68 Al-Kahfi surat nomor 18 ayat 68. Kaifa tasbiru? Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentang kau sabar? Berarti kalau pengen sabar, Bu, harus menghafalkan profilnya. Profil itu maksudnya apa? Karakternya. Ngapalno watak watuknya. Orang Jawa Pak, ono watak, ono watuk. Oh, wataknya ternyata ini ya. Oh, dia itu begini ya. Orang itu kalau sudah hafal sama orang, kira-kira akhirnya belajar adaptasi apa enggak? Akhirnya belajar strategi apa enggak? Akhirnya belajar strategi. Sehingga kalau belajar strategi, akhirnya lebih bisa enggak menghadapi orang itu? Bisa. Sama dengan jenengan punya anak 5 ya. Wis apal teteane, apa teteane? Wis pengapesane, pokoknya karakter wis apal 5 itu. Jadi gampang niteni nih. Oh, arek situ iki. Nek ono masalah murang-muring gampang. Atau kok ono makanan favorit lumer deh. Mbone karo panganan langsung meneng deh. Ada Bu model anak begitu. Loh, ibu kan sudah punya anak, Bu, mesti mengamati tuh. Ada anak itu yang dia itu minta dibiarin, nggak minta diomelin. Pokoknya mah aku nek lagi gak enak mah udah diemin aja mah. Nanti aku waktunya bisa move on sendiri kok mah. Wadah tiba-tiba begitu. Itu kalau hafal, ketika kita melihat perbedaan itu, kira-kira tetap tenang apa? Tenang, soalnya hafal.
Makanya jenengan kalau ingin sabar berada pada komunitas yang sering ketemu orang, ya orang yang sering ketemu itu harus dihafali. Lalu kita ini beradaptasi gimana kalau komunikasi dengan dia supaya tidak gampang konflik. Oh dia itu sensitif bicara ini, berarti nggak perlu bicara ini. Itu namanya punya ilmu tentang yang disadari. Betul Bang? Nah, itu caranya, salah satu bocoran ya di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ini supaya berinteraksi sama orang itu tidak gampang emosian, kita jangan membuat ekspektasi dulu, karena ekspektasi kita itu bisa jadi nggak sesuai kenyataan. Ya, kalau komunikasi sama orang, interaksi sama orang, jangan expect dulu. Orang yang sering kecewa itu orang yang sering expect apa enggak? Tak kira, tak songko, nggih kalimat-kalimat ini. Dilalah, bak betunduk, bak bejudul, yalah, ngono tok. Nggih prasangka. Hanya menyangka, ya ternyata gono faktai. Betul. Persangkaan itu tidak akan mendekati kebenaran. Makanya ya gelo Bu. Makanya harus meneng ae. Nek kata tandai nyoto baru. Nek tanda-tandai durung nyoto itu jangan banyak menyangka. Jelas ya? Jadi levelnya nanti sampai nafsul mutmainnah. Karena kalau sudah sampai ini Bu irji ila rabbihi radiyatan tauhiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, langsung masuk surga. Kalau sudah sampai level mutmainnah, damai. Ya. Ini sampai level mutmainnah. Nah, kalau ingin menuju level mutmainnah, latihan pertamanya adalah mengendalikan emosi. Nek kecewa langsung didukno kecewa. Nek jengkel langsung didukno jengkel. Jadi nggak perlu lama-lama. Cemas khawatir didukno cemas khawatir. Iya. Kalau orang itu bawaan emosi negatifnya cemas khawatir, latihannya tawakal. Jadi yang dikhawatirkan harus dibingkai dengan doa tawakal. Misalnya khawatir suami kuat dan gak karuan sopir tapi gak iso ngaruh itu. Udah kepikiran terus lagi. Dia mau saya pasrahkan selamatnya, amannya suami saya dari gangguan apa-apa lahir batin, termasuk orang-orang yang menggoda itu. Jadi pas inget langsung bilang begitu sama Allah. Oh jadi pasangi sepai. Menang HP ini tuh diincer apa lagi kemana? Apa? Halo apa? Dan masa orang itu ngawasi uang. Nah itu kalau dalam agama diajari dengan tawakal, nanain nang pondok ada pandemi, diteleponi yang saya Ustaz ya Ustaz Bu, telepon ke pondok cuma seminggu sekali, sudah berapa kali? Goro-goro cemas, khawatir, panik, betul Pak ya? Padahal namanya corona itu makhluk Gusti Allah, apa Gusti Allah? Konon ya soal panitia ini bagian kebersihan, bagian kesehatan, soal ikhtiar itu. Gaya masker bahkan sudah mengikuti protokoler kesehatan la dororo wala diror fil Islam, tidak ada yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain dalam Islam. Ya niatnya pakai masker ya tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain. Kok cuci tangan ya niatnya kebersihan itu bagian dari iman si oleh pahala. Oh enggak kok bersih-bersih tapi kuat deh. Bukan karena iman. Busra loh. Ini tidak jadi tameng imunitasnya tetap muncul. Betul. Nah, ini kan namanya apa? Kita disuruh latihan. Obat cemas, takut, khawatir, panik itu latihan tawakal.
Nabi Ibrahim meninggal istrinya pakai tawakal. Pakai tawakal itu nggak di padang pasir. Kalau HP, kalau lunar, kalau sopo-sopo itu apa yang kan? Padahal gue bayi cilik. Nabi Ibrahim yang doa, ya Allah, saya tinggalkan keturunan saya, istri dan keturunan saya di tempat yang nggak ada tanamannya, ya Allah. Ini dalam rangka li musola melaksanakan perintahmu, ya Allah. Bukan gaya-gaya, ya Allah, untuk melaksanakan perintahmu. Jadikanlah orang-orang di penjuru itu nanti datang ke sini, ya Allah, memberikan keamanan kepada istri saya dan berikanlah buah-buahan. Betul. Dikai keamanan karena kecukupan dan di set up kata Ibrahim. Pokok itu istriku selamat nih aman, kamu cukup. Berarti cuma peluru. Gusti Allah memakai buah-buahan dan sumber makanan dan orang-orang didatangkan menemani istri saya. Wis, aku melakukan perjalanan Palestina ya tak kepikiran. Soal wis lapor karo Gusti. Betul nggak membaca? Tapi latihan tawakal itu latihan Pak, memang harian. Latihannya kepikiran, khawatir, cuma khawatir. Khawatir apa ini? Nek wis khawatir tetap lakukan yang laku, tapi akhirnya sambil batin. Ya Allah, dengan yang memegang waktu, ya Allah. Ini ada seorang ibu jemput anaknya telat sejam. Ini karena enang sekolah sudah boleh kafe, kalau sing ngancani. Jadi pas jemput itu bilang sama ya Allah, tetap jadikanlah mereka itu gembira, mereka tidak ketakutan. Ketika datang sampai sekolah apa yang terjadi? Malah tulingan kalau hati yang barang orang sedih, orang apa, orang susah. Dijawab Bu, doanya kita itu. Tapi kan nggak pernah latihan, seneng aja kan baper. Milih baperan, apa milih nyambung nang Gusti Allah? Nyambung. Nah, ini nyambung program pertama itu fokus kepada Allah. Dengan nanti kalau apa-apa nyambung kepada Allah, apa-apa nyambung kepada Allah. Fadzkuruni adzkurku. Nah, walaka. Tapi ini perlu keyakinan. Iya, pokoknya jenengan itu pilih ya oh, jenengan ono loh. Ya Allah. Kalau kayak kita yang sudah yang biasanya awalnya. Ya. Tapi kalau tidak yakin langsung. Nah, yakin itu dia bahwa Allah kan atur. Iya. Allah semuanya. Betul. Tapi ketika kita mengatakan ini kan full proses ya, karena dia betul. dan yakin. Makanya sebelum yakin itu ada paham dulu. Urutannya itu paham, sadar, yakin. Paham, Sadar, yakin. Terus paham, Gusti Allah maka tidak menyadari. Ya apa ini? Kalau Gusti Allah kok ono? Iya. Padahal Allah tidak pernah lenyap dalam kehidupan kita. Kita yang sering lenyap dari. Kita cuma ini tahu. Allahumma ngatur Allahumma. Dia Gusti Allah langsung melihat kita. Allah itu langsung melihat kita kan. Fadzkuruni adzkurku. Apalagi kalau latihan dengan itu pas kono masalah. Lapang-lapang itu malah punya mitai. Mitai itu kan waktu khusus loh. Kono masalah, kono hajat, kono keperluan. Kalau Ibu Maryam itu orang keperluan juga sebagai mikrob, belek langsung busak jam, borong jam ngadep dan Gusti Allah. Takutnya naik lah, kono masalah, nggak kono masalah. Urusan kalau Gusti Allah. Punya waktu Bu. Ini kalau punya kebiasaan begini Bu, nanti kalau ada musibah lebih cepat selesai dibanding dengan yang lain. Kenapa bisa lebih cepat selesai? Orang dalam. Orang dalam. Koneksi kok. Malaikat ini sampai gede-gede. Ono makhluk, ono betul. Kok terus nggak Gusti Allah hebat. Padahal jadi hawa nafsu. Biasanya pas pengen baru jaluk. Pas ada masalah baru kok kan waktu jenenge modus. Gue rasa kok enggak ngomong. Sering modus ya dari yakin pas sadar itu. Paham, orang itu kalau sering menunggu terus kemudian memperhatikan mengambil pelajaran itu ya ternyata udah nih loh. Misalnya kita membangun kesadaran. Udan sopo sing bisa ini udan ini itu namanya sadar.
Berarti di alam ini ada pengaturan. Itu didengar sedang mengamalkan ayat Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengar kalau saya katakan amalkan pelaksanaan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat apa-apa itu yang diingat itu bukan itunya, tapi di balik itu ada Allah dan punya orang. Karena menggunakan Iqra bukan sekedar menciptakan, mengatur, mengurus, mengendalikan sampai sekarang. Jenengan berbuat sejak alam roh sampai meni sampai akhirat diurus terus semua. Sampai si ngurus itu jenenge malaikat. Sampai itu keren loh. Rojo sejak nang dunia sampai nang akhirat si ngurus itu apa? Malaikat rezeki, malaikat angin. Kan apa? Semua itu jeneng. Ini anak turunan rojo. Mungkin jenengan kita itu turunan Nabi Adam. Nah, sing sujud karo Nabi Adam malaikat. Semerap ayat tentang sujudnya malaikat pada Nabi Adam. Dengan itu keren, punya potensi mulia. Tapi yang mau nek lali kalau potensi mulia itu juga buku. Padahal kamu itu punya potensi mulia. Walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Disebutkan sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Masa orang mulia semakin ya gak cocok kok mengayati menggunakan walaqad karomna kok gak optimis. Makanya kalau seneng dengan awal-awal tak tanya siapa berarti orang mulia. Betul Bu? Tapi kalau semua kita itu menyampaikan sama anak-anak ya. Rasanya juga berbeda ya. Betul. Kita menyampaikan itu bagaimana? Nah itu kan perlu kita pelajari. Betul. Nanti ada namanya menanamkan tauhid, menanamkan asmaul husna kepada anak-anak yang beda caranya. Kalau kepada kita kan pakai pemahaman dulu. Setelah pemahaman baru kita ini merenungkan, sadar sampai sadar. Padahal kan penanaman itu sudah kecil. Betul, idealnya begitu. Kalau orang tuanya paham agama, paham ilmu tauhid sejak awal, tapi kebanyakan kita Itu paham. agak paham. Tahunya baru pertengahan. Kadang-kadang akhir baru paham. Tapi saya lumayan. Kalau kita dulu sama kita kurang paham gitu. Kita bisa jujur. Mau berusaha untuk bagaimana itu. Tapi si bapak anak ya. Tidak Betul. Makanya Bu, kalau kita nanti posisinya nanti jadi lansia, ibaratnya kan kita jadi lansia yang levelnya nanti penasihat. Nah untuk jadi penasihat kan butuh ilmu dulu. Itu. Betul. Ya termasuk kita jadi figur teladan. Karena ayatnya itu ku angkusakum wa ahlikum naro. Kalau pingin omongan kita masuk kepada anak, wis dadi wong apik lah wong itu. Kakek ngomongin anak itu wis dadi wong apik. Soalnya itu nih sing sadar, saya sadar. Pribadi ngeten iki. Anake bingung apa mboten? Ya bingung iki ngomong sadar tapi contohnya kan sabar. Ono wong pinter anu njaluk sumbangan tapi gak nyumbang. Jenenge jar Tony iso ujar gak iso. Untuk atau NATO no action talk only. Ibu bahasa Inggris. Ibu nggih? Oke, dilanjutkan nggih. Jadi targetnya sampai mutmainah Bu. Orang mutmainah itu radiyatan mardiyah. Ridho dengan takdir apapun. Sama takdir sama syariat seneng. Tapi kebanyakan orang itu seneng takdir yang enak apa takdir yang enggak enak. Yang ngono itu loh masalahnya. Padahal karo-karone teko Gusti Allah, padha ana faedahe. Nek digawe takdir enak kan menyempurnakan amal soleh. Nek takdir enak. Kalau takdir enggak enak itu ada yang untuk menghapuskan dosa.
Betul. kayak sakit. Betul, ada yang menghapuskan dosa. Ada takdir yang nggak enak itu membuat orang sadar, tobat, ngalami gak enak, mengambil pelajaran, terus tobat. Ono faedah. Ada orang itu sudah baik, nggak salah, nggak jelek, tapi masih mengalami yang nggak enak, berarti naik derajat itu. Aku harus api Ustaz, ibadah api, aku yo gak nyala orang. Kok sih ono musibah? Sekarang tak takoni, Nabi Muhammad itu wong apik napa mboten? Nggih sae, tapi sik ngalami musibah napa? Oh, ngalami Ustaz. Itu kesempurnaan buat Nabi. Jadi nek wis apik iku terus aja kok musibah ya. Kok sih ono masalah ya? Jangan mikir begitu, salah. Itu jangan-jangan Anda mau dinaikkan derajat apa mana doanya itu Jannatul Firdaus dongane itu. Berarti kan njaluk sing luwih tinggi to piye? Wis apik tapi njaluk Jannatul Firdaus, ya di booster karo Gusti Allah, dikai musibah. Cek muncul amal soleh, dengan masalah itu muncul amal Orang kalau mikir begini Pak, enak dan tidak enak, ya ini dunia, saya dicampur, saya dioplos, digabung dari sisi enak gak enak, karena masih di dunia. Engkau nek wis nang akhirat dipisah, wong enak duwe panggonan dhewe, wong sing gak enak duwe panggonan dhewe. Ono kok sing kagetan karo gumunang kok sik ngene ya lho, sik nang donya, melek sik nang donya. Ada yaumul amal, ini hari beramal, la jazaa, nggak ada balasan. Berarti aku nek soge itu bukan balasan orang, soge itu jatah. Dan Allah bisa ngasih jatah kaya pada orang yang nakal sama orang yang baik, bisa dikasih jatah kaya. Fir'aun kaya, elek. Korun kaya, elek. Nabi Sulaiman kaya, api. Karena untuk urusan dunia bukan untuk membedakan mulia dan tidak. Inna woha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dalam riwayat hadis dikatakan Allah memberi dunia itu kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman, ngasih, sama-sama dikasih itu. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Ada orang itu dikasih kaya, memang dilihat kuat derajat kaya kayak Nabi Sulaiman. Pas dikasih kaya mengatakan hada min fadli rabbi, ini dari karunia Allah, liya beluani untuk menguji saya apakah saya bersyukur ataupun kufur. Ya berarti cocok, kuat derajat dikai cobaan kaya, enak. Nabi Isa cobaannya gak enak. Ya kadang pindah kontrakan, sering pindah-pindah Nabi Isa. Ya ketemu masalah ya wong loro, wong mati barang, ketemu sing gak enak, betul. Jadi ono makom derajat makom Nabi Isa, ono makom Sulaiman, ono makom Nabi Ayub ya ono loro-loron. Tapi wongnya api Bu, tapi loro-loron. Ya berarti makomnya Nabi Ayub. Itu. Kok ketinggalan kok lenger-lenger Bu jenengan. Ya, supaya ini saya buka tentang hakikat dunia Bu ya, supaya kita nggak salah paham. Jadi Allah itu maha adil, Allah nggak akan pernah mendolimi hambanya, nggak akan ada yang pernah salah, karena Allah itu paling pintar, paling berkuasa. Itu nih. Terakhir apa baru keempat ini Bu? Keempat. Oh iya, 4. Keempat itu menjadikan dunia sarana untuk meraih akhirat. Nomor 4, anak-anak itu dunia apa enggak? Dunia. Pasangan dunia enggak? Dunia harta, dunia. Sawah, dunia. Apartemen, dunia apa ya? Emas, perak, dunia. Uang, dunia. Ya. Nah ternyata ayatnya ya, tentang dunia itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Ya, zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati
minad dahabi wal fiddati wal musawwamati wal hals dzalika mataul hayatid dunya. Itulah yang namanya kesenangan kehidupan dunia. Ya. Nah, cuma dunia ini diapakan? Ya, yang pertama Pak, dunia itu perlu diwaspadai karena punya potensi melalaikan dari akhirat. Perniagaan sampai gak tahu waktu, kayak Bang Toyib gak mulai-mulai, gak ngerti perannya sebagai ayah, gak tahu perannya sebagai suami, perannya sebagai anak, padahal mbok yono tapi yo jarang dilihat. Ini gara-gara sibuk sampai lupa peran. Ini namanya berarti sedang ditipu sama dunia. Karena syariat mengajarkan kamu masih punya kewajiban ke pasanganmu, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Makanya konsepnya dengan dunia itu pakai konsep surat Al-Qasas ayat 77, surat nomor 28 ayat 77. Ya, Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah akhirat. Jadi ternyata yang jadi tujuan bukan dunia, yang mau diraih itu akhirat. Tapi menggunakan sarana dunia. Awakmu ojo benci duit itu donya tapi gak usah dibenci. Gawean duitmu kanggo akhirat ngono lho. Ada enggak Pak orang itu anti duit? Ono wedi kok karo duit. Ngomong. Duit itu dunia, tapi pakai untuk kepentingan akhirat, karena kehidupan sebenarnya itu di akhirat. Punya anak, oh jadi anakku 6 itu wakil anakku, tapi bawa anakmu ke akhirat, dijadikan mereka jadi solihah, minimal gelem sholat, gelem dongakno wong tua minimal itu Bu, belum sholat karo dongan lumayan itu. Ya gak perlu tadi ustad kabeh kok. Ngosok itu kudu ustad kabeh gak usah. Nek iso iku situ pengusaha, ya situ itu ustad, situ dokter, situ psikiater, dari rumah sakit. Ya, lengkap itu. Paham Bu ya? Jadi membawa anak ke akhirat itu bukan berarti harus jadi ustad tapi enggak. Apapun profesi mereka, khairun nas anfa'uhum linnas. Pokoknya banyak memberi manfaat pada orang lain, itu juga masuk akhirat. Itu anak saya nomor 1, awalnya bahasa Arab, malah ternyata menguasai bahasa Korea. Yo wis. Berarti pinterin nang Korea ya. Iya. Gimana Bu sholat? Kan minimal itu sholat. Ya. Jadi Bu, kalau sholatnya baik, endingnya itu mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, moga-moga selamat, ucapan saya menyelamatkan, perbuatan saya nggak merusak orang, nggak menyakitin orang. Ini sholatnya benar. Itu. Karena assalamualaikum itu buahnya sholat. Nek sholat mesti perilakunya nggak akan ganggu orang, nggak ganggu masyarakat, nggak ganggu lingkungan. Wah, assalamualaikum kalimat penutupnya sebelah kanan. Betul. Warahmatullah, rahmah itu artinya 4 Bu kalau di dalam bahasa Arab. Rahmah itu ada sayangnya, ada sayangnya. Yang kedua ada lembutnya. Lembut itu santun dan ramah. Orang yang sholat itu orangnya itu mesti suka kasihan sama orang, sayang sama umat Nabi, wong rahmah, warahmah. Yang kedua lain, lembut, santun, ramah. Nek ngomong yo enak, ngomong yo santun, ramah, menghargai, kepada orang tua yang memuliakan, kepada anak kecil yang memuliakan. Kalau anak kecil kan belum punya akal Pak, hanya punya insting. Ya dimuliakan kayak rojo, supaya dia merasanya nyaman, jiwanya terpenuhi. Warahmah lain kedua. Yang ketiga, ihsan. Di dalam kata rahmah itu ada kebaikan yang keluar.
Nek wong sholat kok ngelakoni elek ya berarti ya orang tua gak muncul. Iku sholat apa mek sekedar apa tuntut-tuntut ya Pak petunduk jungking ya ngono tok. Ya gugur kewajiban ya. Padahal buahnya sholat di kalimat terakhir Assalamualaikum warahmatullah. Ada ihsannya. Yang keempat anak. Orang kalau rahmah suka nolong. Bukan suka menekan orang, tapi melapangkan orang, membantu orang. Itu nih sholatnya bener ya. Rahmah ada 4 karakter, Bu. Coba bayangkan. Mungkin gak dibahas kan SPD aku sholat 5 waktu kok rutin, tapi ya nyeneni wong, nyakiti wong. Nah, itu berarti kan sholatnya tidak membuahkan wa barokatuh barokah ono EDE itu diarep-arep wong karena ada tambahan kebaikan. Jadi manusia wajib harus ada dia. Orang kok mari sholat tapi jadi manusia haram. Ojo sampai ono wong iku yo. Ono wong iku bubreh kabeh. Jenenge manusia haram. Jadi wis rajin sholat kok dadi manusia haram, jangan sampai ada di dia. Sing rodok mending manusia mubah, ada dia nggak ada dia sama. Kan artinya betul Bu ya. Jadi pokok dunia apapun arahkan ke akhirat. Mau suami, mau anak, mau uang, ini termasuk gedung. Ono pengajian ini udah di akhirat. Itu tadi gomangan Bu, tapi tinggu acara dibuat tempat sholat, tempat kajian. Ini namanya menjadikan akhir. Jadi Islam itu fleksibel kok Bu, bukan berarti dunia terpisah dengan akhirat, nggak begitu. Kita ini lagi di dunia, lagi interaksi dengan berbagai dunia, arahkan semua menuju akhirat dengan iman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Ya, makanya dikatakan innal insana lafi khusrin. Khusrin itu kehilangan modal Bu. Dikai anak tapi gak mendatangkan keuntungan akhirat, dikai modal duit tapi gak mendatangkan keuntungan akhirat, makanya disebut rugi. Dikai modal tenaga sehat tapi sehatnya nggak dipakai amal soleh, itu namanya rugi. Karena khusrin itu artinya dihaburok silmal, hilangnya modal, gak bisa dinikmati modalnya. Itu ngeten iki. Jelas Ibu sih. Jasad dipakai ke akhirat, uang dipakai ke akhirat. Gitu begitu. Waktu luang dipakai ke akhirat. Ada nggak waktu luang tapi dipakai yang nggak bermanfaat? Banyak. Akhirnya nggak dapat akhirat. Padahal waktu luangnya banyak. Waktu mudanya nggak pernah dipakai untuk akhirat. Bisa terjadi. Tapi kalau sadar, alhamdulillah di masa tua dikejar. Karena dulu masa mudanya kurang, nggak apa-apa. Karena yang dinilai Allah itu innal a'mala bil khawatim. Amal itu ditentukan penutupnya. Ojo keren-kerenan nom taat marino tuwek malah belara gak karu-karuan. Itu malah salah. Meskipun muda kemarin kulali, tapi nek wis tuwek tambah anteng, tambah khusyuk, tambah takut top. Karena hadisnya itu innal a'mala bil khawatim. Amal itu ditentukan penutupnya. Alhamdulillah di usia segini jenengan ada waktu-waktu seperti ini. Itu nih. Cukup ya saya kira ya. Saya kira itu ya pertemuan hari ini. Kuning kakean malah muntah. Pak kuat menadai. Nah, kurang satu Ustaz, katanya 5. Oh 5 ya. Satu penutup dikit ya Bu ya. Nah satu itu urusan niat. Tetokanin dunia, tapi niatnya bener dari akhirat. Contoh tidur. Tidur itu dunia apa akhirat? Sampai ngorok barang turun ibu. Itu dunia apa akhirat itu didelok. Ini didelok itu gambarnya kayak dunia. Tapi nek dhek turu boro-boro dijak koncone ate maksiat, dhek keturun memang alasan aku ngantuk, turu gak iso sepurane. Turune dhek dadi akhirat. Kenapa? Karena tidurnya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini kita bayangkan. Ini ketane dunia loh, makanya jenengan kene bojo sampean turu aja sampai
dunia jangan dulu, tanya. Pak, sampean dulu apa Pak? Aku bocah iso tahajud yo akhirat Bu, berarti akhirat. Turu wae papa itu. Dari papa ini, aku ngumpul tenaga. Aku wis kena diangkat, soalnya turu. Engkau ya apa? Sholat loh. Ternyata bapak itu niatnya supaya sholat loh Bu. Makanya kan jangan gampang-gampang ngejat ya. Jangan-jangan tidurnya akhirat. Tapi nek poso turu Pak. Tidak ada. Ya mungkin lemes Bu, mungkin diabetes lemes ya. Akhirnya solusinya dia tidur supaya kuat, tidak mokel sampai maghrib ya Bu. Ya makanya kan urusan dia niatkan sama Allah. Nah ini dikasih penetapan sama ulama. Nek niate apik meskipun gambaran dunia iso dadi akhirat. Tapi ini amalan akhirat, niate elek dadi dunia. Rajin tahajud tapi sok-sokan. Kon kumlung kerai, salat sunat nggih gak tahu padha lopo. Karo ngono kanca. Ngono iku jenenge menaikkan mutu, merendahkan orang lain. Jenenge sombong. Sampai iso semangat ibadah tapi merendahkan orang, itu bisa hilang Bu amalan ibadah kita. Gitu. Jadi ibadah sunnah itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita, untuk nyambung kepada Allah, bukan untuk mengunggul-unggulkan ibadah kita. Ini niat Bu nggih. Penting apa mboten niat? Penting Bu. Wong akhirat terus niate salah kok nang donya iku oleh apa-apa ya. Makanya nomor 5 itu saya kasih penekanan, dan ini disampaikan oleh ulama dalam kitab Taklim Muta'alim yang sering dibaca di pondok pesantren itu. Pesannya begitu, memperbaiki niat ya untuk amalan dunia maupun amalan akhirat. Makan diniati supaya kuat ibadah. Jadi kan saat mriki pun sarapan. Sampun. Oh, alhamdulillah. Cek kuat ngikuti pengajian. Nah niku niate berarti puasa ayamul bid. Ternyata ada yang puasa ayamul bid, alhamdulillah. Mboten napa-napa. Sama-sama amal soleh. Sing mau sarapan ya iso dapat amal akhirat tuh. Nek niate bener. Aku nek poso dredeg iso gemeter ngene. Ya udah berarti dia milih amal soleh yang lain. Ibu lihat ya. Bentuk amal soleh yang diberikan Allah itu cuma 1 apa ribuan? Ribuan. Ada hikmahnya Bang. Hikmahnya adalah biar hamba ini